Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, channel yang khusus membahas tentang soal-soal kesiapan Anda dalam rangka menuju sukses, menuju penyelenggara pemilu. Dalam hal ini pengabdian Anda menjadi calon penyelenggara pemilu untuk persiapan mengikuti tes. Dimaksud apakah itu melalui ujian tulis maupun CAT. Silakan bergabung dengan channel kami. Kita lanjutkan sesi berikut untuk pembahasan soal-soal nomor 91 sampai dengan 120. Kita coba 30 soal terkait dengan tes kepemiluan. Mudah-mudahan dengan video ini semakin menambah wawasan Anda, hasanah Anda, literasi Anda terkait dengan pengetahuan kepemiluan. Soal-soal disajikan berdasarkan prediksi ataupun gambaran yang berpotensi keluar dalam ujian tes CAT. Dimaksud ini menjadi modal Anda bagi Anda yang berniat menjadi calon penyelenggara pemilu, apakah itu KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Kecamatan Panwascam, Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, ataupun PPS. Kita langsung soal nomor 91. Berapa persenkah paling sedikit dari jumlah kursi DPR untuk partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden? A. 20%, A. 10%, B. 20%, C. 25%, D. 30%. Terkait dengan ini adalah terkait dengan parliamentary threshold atau syarat minimal jumlah kursi yang dimiliki oleh partai ataupun gabungan untuk dapat mengusung calon. Jadi ini diatur bagaimana syaratnya di pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Jadi syarat minimalnya itu partai politik tersebut ataupun gabungannya harus memiliki minimal 20% dari jumlah kursi yang merupakan hasil pemilu 2019. Jadi kita itu ada 575 kursi, maka dihitung berapa kursi dari 575 kursi tersebut, berapa kursi itu diakumulasikan dengan 20%. Jadi jawabannya adalah minimal 20% jumlah kursi. Kita lanjut ke soal nomor 92. Berapa persenkah perolehan suara paling sedikit dari suara sah secara nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2019 kemarin? Kita mengacu terhadap pemilihan dimaksud, apakah A 10%, B 20%, C 25%, D 30%. Jawabannya adalah 25% paling sedikit suara sah secara nasional untuk partai politik atau gabungan partai politik supaya mereka dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita masuk soal nomor 93. Berapa syarat minimum untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota? Syaratnya adalah minimal berusia 21 tahun. Masuk soal nomor 94. Dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, siapakah yang berwenang menetapkan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota? Apakah A. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota, B. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi, C. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, D. KPU kabupaten kota. Yang berhak untuk mengusulkan daftar calon adalah partai yang bersangkutan, yaitu pilihan A. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota tersebut. Masuk soal nomor 95. Dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, siapa yang berwenang untuk menetapkan daftar bakal calon anggota DPR? A. Pengurus partai politik peserta tingkat kabupaten kota, B. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi, C. Pengurus partai politik peserta tingkat pusat, dan D. KPU RI. Jawaban yang paling tepat adalah berhubung karena yang mau diajukan adalah daftar calon anggota DPR tingkat pusat, maka yang berhak untuk mengusulkan adalah pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat pula. Kita masuk soal nomor 96. Dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, siapa yang berwenang menetapkan daftar bakal calon anggota DPR Provinsi? A. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten kota, B. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi, C. Pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, D. KPU Provinsi. Jawabannya adalah B, yaitu pengurus partai politik peserta pemilu tingkat provinsi yang berwenang menetapkan daftar bakal calon anggota DPRD tingkat provinsi. Jawab soal. Lanjut soal nomor 97. Dihitung dari jumlah alokasi kursi setiap daerah pemilihan, berapa persenkah jumlah paling banyak daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten kota yang dapat diajukan oleh partai politik peserta pemilu sesuai tingkatannya. Kita lihat jawabannya adalah A 50%, B 75%, C 100%, D 200%. Jawabannya adalah 100%. Artinya jika alokasi kursi di dapil tersebut ada 12 ataupun 8, maka partai pengusung juga berhak untuk mengajukan bakal calon sebanyak 8 calon sebagai bakal calon untuk nanti KPU sendiri sesuai tingkatannya bisa dalam hal ini kabupaten kota menetapkan menjadi daftar calon tetap. Masuk soal nomor 98. Dalam pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota harus memuat keterwakilan perempuan. Berapa persenkah keterwakilan perempuan paling sedikit dalam bakal calon diusulkan? Apakah A 10%, kemudian B 20%, C 30%, D 50%? Jawabannya adalah C, yaitu minimal 30% keterwakilan perempuan dari daftar bakal calon yang diusulkan. Masuk soal 99. Sebelum hari pemungutan suara daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus sudah diajukan paling lambat berapa bulankah? A 3 bulan, B 6 bulan, C 9 bulan, D 12 bulan. Jawabannya yang tepat adalah C 9 bulan. Terkait dengan 9 bulan sebelum hari pemungutan suara, maka daftar calon harus sudah disampaikan ke KPU. Jadi jawabannya adalah C 9 bulan. Masuk soal nomor 100. Disebut apakah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program atau citra diri peserta pemilu? A. Kampanye, B. Tahapan pencalonan, C. Pemutakhiran data pemilih, D. Masa tenang. Jawabannya adalah A. Masa tenang. Masuk soal nomor 101. Materi debat pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kecuali A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Mengikuti olimpiade olahraga. Jawabannya adalah kecuali D. Mengikuti olimpiade olahraga. Masuk soal 102. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden? A. Pasangan calon. B. Partai politik pengusungan pasangan calon. C. Akuntan publik. D. Badan hukum yang ditunjuk. Jawabannya paling tepat adalah A. Pasangan calon itu sendiri. Masuk soal nomor 103. Dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari manakah kecuali A. Pasangan calon yang bersangkutan. B. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. C. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. D. Sumbangan negara-negara sahabat. Adalah kecuali D. Sumbangan negara-negara sahabat. Masuk soal nomor 104. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari perseorangan? A. 750 juta rupiah, kemudian B. 1 miliar rupiah, C. 2 miliar rupiah, D. 2 miliar 500 juta rupiah. Jawaban yang paling tepat adalah D. 2 miliar 500 juta rupiah. Masuk soal nomor 105. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari kelompok perusahaan atau badan usaha non pemerintah? A. 10 miliar rupiah, B. 15 miliar rupiah, C. 20 miliar rupiah, D. 25 miliar rupiah. Jawabannya adalah D. 25 miliar rupiah. Masuk soal nomor 106. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan? A. 750 juta rupiah, B. 1 miliar rupiah, C. 2 miliar rupiah, D. 2 miliar 500 juta rupiah. Jawabannya adalah D. 2 miliar 500 juta rupiah. Masuk soal nomor 107. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota yang berasal dari kelompok perusahaan atau badan usaha non pemerintah? A. 10 miliar rupiah, B. 15 miliar rupiah, C. 20 miliar rupiah, D. 25 miliar rupiah. Jawabannya adalah D. 25 miliar rupiah. Masuk soal nomor 108. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak perseorangan? A. 750 juta rupiah, kemudian B.
B 1 miliar rupiah, C 1 miliar 500 juta rupiah, dan D 2 miliar rupiah. Ini jawabannya adalah A 750 juta rupiah untuk perseorangan. Masuk soal nomor 109. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye pemilu anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non pemerintah? A 750 juta rupiah, B 1 miliar rupiah, C 1 miliar 500 juta rupiah, D 2 miliar rupiah. Jawabannya adalah C 1 miliar 500 juta rupiah. Masuk soal nomor 110. KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik atau calon anggota DPR, dan perolehan suara calon anggota DPD paling lambat berapa hari setelah hari pemungutan suara? Apakah 20 hari, B 25 hari, C 30 hari, D 35 hari? Jawabannya itu adalah paling lambat D 35 hari setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah D. Masuk soal nomor 111. KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat berapa hari setelah hari pemungutan suara? A 20 hari, B 25 hari, C 30 hari, D 35 hari. Jawabannya ada pada B 25 hari setelah hari pemungutan suara. Masuk soal nomor 112. KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat berapa hari setelah hari pemungutan suara? A. Kita lihat berapa hari setelah hari pemungutan suara. Apakah A 20 hari, B 25 hari, C 30 hari, D 35 hari? Jawabannya adalah A 20 hari. Masuk soal nomor 113. Untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit berapa persen dari suara sah secara nasional. Ini adalah terkait parliamentary threshold. Itu jawabannya itu adalah C 4%. Minimal dia harus memiliki 4%. Kita masuk jawabannya C. Kita masuk soal nomor 114. Siapakah yang menetapkan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPR? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah B. KPU RI. Masuk soal 115. Siapakah yang menetapkan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD Provinsi? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah C. KPU Provinsi. Masuk soal 116. Siapakah yang menetapkan perolehan kursi partai politik untuk anggota DPRD Kabupaten Kota? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Kota. Masuk soal 117. Siapakah yang menetapkan calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah KPU RI. Masuk soal 118. Siapakah yang menetapkan calon terpilih anggota DPRD Provinsi? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah C. KPU Provinsi. Masuk soal nomor 119. Siapakah yang menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Kota? A. Mahkamah Konstitusi, B. KPU RI, C. KPU Provinsi, D. KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Kota. Masuk soal terakhir 120. Siapakah yang melantik pasangan calon terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? A. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Demikianlah soal 30 soal yang sudah kita bahas bersama dari soal nomor 91 sampai soal nomor 120. Nantikan video-video kita berikutnya untuk mengupas lagi soal nomor 121 sampai 140. Kita akan terus update, terus akan buat soal-soal untuk menambah wawasan Anda, latihan Anda untuk sukses Anda nantinya ketika mengikuti ujian tertulis atau CAT calon penyelenggara pemilu, apakah KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwascam, dan PPS.
Sukses untuk Anda semua, semakin seringlah berlatih dan sukses menanti Anda. Demikian video kita untuk sesi kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.